kita bisa mengambil ibrah ya dari pelajaran sejarah kebudayaan ini. Semoga dengan kita melakukan atau kita kita mengadakan pembelajaran SKI ini, kita bisa menarik hikmah yang diambil dari perjalanan para nabi dan rasul, para ulama-ulama terdahulu. Semoga ini bisa menjadi motivasi kita untuk taat gitu, semangat belajar. Langsung aja ya. Sebelum di sini kan materinya tentang gerakan pembaharuan Islam. Sebelum kita masuk ke materi, kita masuk ke latar belakang masalah terjadinya pembaharuan Islam di Indonesia. Jadi ada tiga latar belakang yang memicu gitu terjadinya proses pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama ini adanya pertama ada kekeliruan akidah ya. Jadi pada masa dulu ini akidah umat Islam ini mengalami penurunan yang sangat turun ya, yang diakibatkan banyaknya budaya-budaya Arab yang masuk, budaya-budaya Barat yang masuk ke Indonesia, sehingga mayoritas masyarakat Indonesia ini banyak yang meniru budaya-budaya tersebut. Lalu yang kedua ini adanya budaya-budaya Arab yang masuk secara pesat ya ke negeri-negeri Islam, sehingga banyak sekali kekeliruan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah gitu kan, sehingga semangat gitu, gairah para ulama-ulama Indonesia ini yang ingin membangkitkan kemurnian Islam ini yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Lalu adanya dunia Islam ini mengalami kemunduran yang benar-benar besar, yang seperti tadi ya, yang pertama. Jadi mayoritas kaum muslimin ini sudah banyak yang melenceng ya dari ajaran agama Islam. Tentunya yang lebih jauh gitu dari ajaran yang Nabi Muhammad SAW lakukan pada masa itu. Ya, ini salah satu pengantar latar belakang dari adanya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Kita masuk ke sejarahnya dulu ya. Sejarah ke gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ini, ketika kita berbicara sejarah peradaban, ataupun memang tidak selalu ya peradaban ini berjalan dengan baik, tetapi dari dulu hingga kini memang sangat etnisis ya sifatnya. Karena dalam melakukan pembaharuan Islam, seseorang ini harus rela mengorbankan dirinya dari segala resiko apapun gitu yang diterimanya. Juga harus bersedia memeraskan tenaga, baik itu tenaga maupun pikiran, pemecahan sosial. Karena yang soal-soal bagaimana yang nantinya gitu kan Al-Quran akan ditafsirkan, sejauh mana referensi hadis menjadi sejauh mana referensi hadis ini menjadi pedoman untuk kitanya nanti, dan bagaimana nilai-nilai Islam ini bisa terwujud di tengah-tengah umat. Dan perlu hal yang dipertimbangkan lagi, kondisi masyarakat yang sekarang ini kan yang beragam ya, sedemikian rupanya, baik itu soal agama,
etnisi maupun kepercayaan. Karena kan banyak sekali ya masyarakat ini walaupun mereka Islam tapi kan kepercayaannya ini kan berbeda-beda ya. Walaupun dia Islam tapi banyak yang sekali sekarang ya Islamnya ya gitulah, masih percaya dengan kemusyrikan yang menyembah sesajen gitu kan. Padahal kan kita tahu mereka ini adalah orang-orang Islam gitu. Lanjut, kita masuk ini materinya tentang pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Jadi gerakan pembaharuan Islam di Indonesia ini mulai bergelut awal abad ke-20 Masehi. Pengaruh gerakan sosial yang sudah berlangsung di Timur Tengah ini secara perlahan memberikan pengaruhnya di Indonesia. Jadi gerakan Islam ini sudah dilakukan oleh ulama-ulama yang menimba ilmu di Timur Tengah. Jadi ulama-ulama ini dan akhirnya ini memberikan pengaruhnya di Indonesia. Pembaharuan Islam ini terjadi karena adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan bukan dari Islam. Yang tadi sudah dijelaskan, banyaknya budaya-budaya Arab yang masuk ke Indonesia. Itu banyaknya budaya-budaya Arab yang sudah bercampur, sehingga banyak manusia gitu kan, banyak di antara kaum muslimin yang meniru, sehingga mereka jauh gitu dari apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Terus adanya lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Dan yang terakhir ini adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerakan dakwah Islam. Jadinya banyak sekali ya pada masa itu kenapa para ulama berusaha untuk membangkitkan kembali kemurnian Islam. Ini beberapa sebabnya. Karena ya Islam ini sudah dipengaruhi oleh budaya-budaya Arab, budaya-budaya Barat, sehingga banyak kekeliruan lah, banyak yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, ya seperti dijelaskan, berbagai upaya sudah pembaharuan ditempuh ini oleh para ulama. Bahkan ulama ini mulai muncul menggerakkan gitu ya organisasi Islam, sehingga para tokoh masyarakat juga saling bahu membahu membangun untuk apa? Untuk mengembalikan kemurnian Islam pada masa itu. Selain para tokoh pembaruan Islam berhasil para ulama, para tokoh-tokoh agama itu mereka menimba ilmu di Universitas Al-Azhar ya, dengan harapan mereka bisa mengembalikan kemurnian Islam ini secara utuh. Sebelumnya ada yang tahu 4 tokoh yang berperan dalam pembaruan Islam di Indonesia? Ada yang tahu? Belum tahu ya. Iya. Selanjutnya, ya nanti ya kita jelaskan. Jadi gerakan pembaruan Islam ini di Indonesia yaitu suatu gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan kemurnian agama Islam secara utuh yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sudah pemikiran pembaruan ini sudah mulai mewarnai ya arus pemikiran gerakan Islam di Indonesia ini sudah sejak lama ya. Nah, jadi banyak ide-ide yang dalam pembaharuan Islam ini banyak ya, ada 3 jalur ya. Ini kayak saya meringkasnya.
Ibu meringkasnya ada 3 jalur. Yang pertama itu jalur haji. Jadi pada masa itu kaum muslimin, ibadah haji ini kan salah satu ibadah tradisi kaum muslimin, yaitu mereka pergi berhaji. Setelah itu mereka mungkin untuk menimba ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang bertujuan kelak ketika mereka pulang ke tanah air, mereka memiliki keilmuan yang cukup gitu, sehingga ya ini banyak ulama-ulama di Indonesia ini mereka menimba ilmunya di Arab ya, di Arab. Yang kedua ini ada jalur publikasi. Jadi jalur publikasi ini mereka melalui jurnal atau majalah-majalah yang bertujuan agar umat muslim Nusantara ini dengan mudahnya menerjemahkan bahasa Arab ini ke bahasa Indonesia gitu. Yang ketiga ada peranan mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Jadi umumnya para ulama-ulama yang menggerakkan pembaharuan Islam di Indonesia ini, mereka menimba ilmu di Timur Tengah, ya kan? Mayoritas mereka juga sampai sekarang itu salah satu alumni sana semua gitu. Lanjut. Ya. Corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia ini dibagi beberapa kelompok. Next. Di sini yang pertama ada tradisionalis, konserva. Iya. Yang ini mereka yang menolak nih kecenderungan pembaratan. Jadi mereka ini inginnya melestarikan tradisi-tradisi yang mereka sudah jalani di masa itu. Mereka enggak nih memurnikan Islam, mereka enggak mau. Mereka maunya ya ini terus melestarikan tradisi-tradisi. Yang kedua ini reformasi, apa itu? Modernis ya. Modernis. Nah, yakni mereka yang menegaskan relevansi untuk semua lapangan kehidupan, baik itu privat maupun publik. Islam dipandang memiliki karakter yang fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ini ada radikal. Mereka ini lebih percaya pada penafsiran yang disebutkan sebagai murni Islam. Nah, ini mereka ini yang berusaha untuk ingin memurnikan Islam. Ya. Selanjutnya, inilah salah satu tokoh-tokoh pelapor gerakan pembaharuan Islam. Ada yang tahu beliau ini siapa yang di ujung? Imam Bonjol. Oh, bukan. Ada yang tahu beliau pendiri organisasi apa? Kurang tahu. Apa itu FPI? Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Yang ujung. PSI. Siapa namanya? Kan. Ya, beliau ini adalah pendiri Persis. Persis banget. Yang ini ada yang tahu siapa? Muhammadiyah. Iya, betul. Muhammadiyah ya. Nanti ada biografi beliau. Oke, yang ini pendiri apa? Ini NU. Bukan. Bukan. Yang terakhir ya. Maaf. Malaysia dia itu. BDI. Oh iya. Beliau pendiri apa? NU ya. NU yang sudah saya kenal. Iya, betul. Bagus. Next. Next. Jadi yang materi yang ketiga ini munculnya organisasi Islam. Organisasi Islam ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan,
pendidikan, sosial, dan ekonomi. Peranan para ulama yang tergabung dalam berbagai organisasi akan berjuang mencapai kemerdekaan. Next, berikut adalah organisasi-organisasinya. Ya, ini yang tadi ya. Didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki, dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Ya, ini adalah Syekh Muhammad Surkati ya. Next. Yang kedua ini Syarikat Islam. Syarikat Islam di Indonesia ini SI ya, disingkat dengan SI Indonesia, adalah organisasi tertua yang berdiri sejak era kolonial ya, didirikan oleh Haji Samaluddin pada tanggal 16 Oktober 1905. Awal berdirinya SI ini bernama Syarikat Dagang Islam. Jadi tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengembangkan perdagangan para perdagangan muslim ya. Next. Selanjutnya Persatuan Umat Islam ya, atau disingkat dengan PUI, didirikan oleh Kiai Haji Abu Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka ya, Jawa Barat. PUI ini adalah gabungan dari organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikat Umat Islam dan organisasi Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Nah, selanjutnya ini sama ya, ternyata Syekh Sukati ini salah satu mendirikan dua organisasi yang next yang tadi ya. Ya, ini Nahdlatul Ulama ya, pendiri Nahdlatul Ulama yaitu siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, ya. Jadi inilah yang mungkin yang gak asing di kalangan kita, yang kita selama ini mungkin anut ya. Ya, beliau ini berusaha dan masuk ya ke negeri ke pendidikan pesantren. Nahdlatul Ulama ini merupakan sejarah ya bagi Indonesia, dan ini salah satu pejuang yang luar biasa membela dalam proses pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, yang ini yang tadi ya, pendiri Persis didirikan pada 13 September 1923. Persis ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan pandangan perbedaan dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak murni lagi. Jadi tujuan dari beliau mendirikan organisasi Persis ini untuk memurnikan Islam kembali. Terakhir. Ya, yang terakhir ini pendiri dari Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, lahir di Yogyakarta. Bisa dilihat ya semuanya ya. Iya Bu. Ya, tujuan didirikannya Muhammadiyah ini untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ya, silakan. Menjunjung tinggi gerakan ya untuk mewujudkan masyarakat Islam yang benar, menjadi pribadi yang menjunjung tinggi agama Islam. Next. Ya, intisari dari semua ini, jadi pembaharuan Islam di Indonesia ini adalah suatu proses bagaimana perjuangan para ulama-ulama yang ingin memurnikan agama Islam secara utuh kembali, karena banyaknya
budaya-budaya Barat yang masuk ke Indonesia sehingga sangat bertentangan dengan agama Islam. Mungkin sekian, semoga bisa dimengerti ya. Bisa Bu. Ngerti banget Bu. Ya, insya Allah. Walaupun memang pelajaran SK ini membuat kita ngantuk ya. Tahu aja Bu.